Anda masih bersama RRIND, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Jeli, salam sehat. Selamat pagi, Kak Ovi. Salam sehat. Baik, Pak Jeli, sebelumnya Profisiat nih ya, akhirnya audisi Indonesian Idol, salah satu audisi ajang pencarian bakat ini berlangsung di Ruteng kemarin ya Pak ya, 11 Oktober. Ya, terima kasih Kak. Ini kali pertama atau kali keduanya nih Pak? Ini yang kedua. Ini kali kedua audisi untuk Region Flores dilaksanakan di Ruteng. Yang pertama itu kemarin tahun 2019. Sebenarnya dia rutin, cuman kemarin kan COVID itu, lalu dia vakum 2 tahun. Dan kali ini kita baru bisa melaksanakannya lagi. Jadi kebetulan memang untuk Region Flores di Ruteng lagi dilaksanakan kemarin. Baik, ini 2 tahun audisi Indonesian Idol dilaksanakan di Ruteng selain 9 kota besar lainnya nih. Apakah ada pertimbangan khusus nih Pak sehingga Ruteng dipilih? Dari kerjasama kita dengan pihak Kementerian Media dan RCTI, memang mereka punya pertimbangan khusus soal akses dan mereka punya tujuan itu lebih jauh lagi, mau mencari bakat-bakat penyanyi kita yang bisa mereka eksplor. Dari perbincangan kita selama ini sih, awalnya mereka maunya di Labuan Bajo, tetapi karena menurut mereka juga kurang pas, jadi mereka agak masuk ke dalam lagi biar bisa diakses dari mana-mana begitu. Oke, nah bisa digambarkan seperti apa antusiasme dari para calon peserta audisi bintang radio, audisi Indonesian Idol kemarin nih Pak Jeli? Ya. Antusiasnya cukup tinggi ya, karena kalau yang kita lihat dari peserta yang mendaftar itu, baik yang mendaftar secara online maupun yang datang langsung di tempat audisi di Ruteng, itu dari mana-mana tuh. Adik-adik kita yang ikut, ada yang dari Belu, ada dari Kupang, dari Adonara, dari Rote, dan dari Flores ini. Memang sebagian besar lebih banyak dari Manggarainya. Begitu. Jadi kalau kita lihat animo adik-adik kita itu ya lumayan ramai. Kemarin yang mendaftar secara online saja itu bisa sampai 100-an, hampir 200-an. Cuma memang waktu datang audisi, entah karena alasan apa, entah karena jauh atau entah karena waktunya yang mepet, dan mungkin ada persiapan yang mereka pertimbangkan belum pas. Jadi yang datang audisi kemarin itu sekitar 60, mau hampir 70 orang. Dan itu dari online menariknya, ya menariknya lagi orang tuanya pun rata-rata datang mendampingi dan teman-temannya. Jadi seperti memberi dukungan begitu. Oke. Ini kalau dibandingkan dengan 2019 lebih banyak yang tahun ini ataukah malah sebelumnya nih? Lebih banyak tahun ini. 2019 itu yang datang audisi itu tidak sampai 50-an. Kali ini lebih banyak. Dengan yang mendaftar juga lebih banyak kali ini. Mungkin karena metodenya kali ini ada yang mendaftar online. Jadi mereka bisa mengakses dari laman Instagramnya Indonesian Idol 2022 maksudnya. Oke. Nah ini yang daftar secara online kemudian mengikuti audisi itu sekitar 70-an orang. Apakah kemarin juga pada saat audisi itu juga masih dibuka pendaftarannya atau seperti apa, dan bagaimana berapa banyaknya peserta yang kemarin ini Pak? Iya, ada juga yang datang langsung. Jadi mendaftarnya tidak melalui online tapi datang langsung di tempat audisi dan mendaftar begitu. Nah, memang waktu itu kemarin itu saat-saat ini kan, kalau untuk khusus di Ruteng sini itu kan masih jam sekolah. Kan kebanyakan pesertanya itu kan syaratnya 15 sampai 27 tahun, dan kebanyakan yang ikut itu anak-anak kita, ada adik kita yang berumur 17 sampai 20 lah gitu. Oke. Nah kemudian ini mekanismenya seperti apa nih Pak dalam audisi kemarin di 11 Oktober?
Setelah audisi kemudian apa tahap selanjutnya yang harus dilewati ini, Pak? Iya, kalau teknis audisinya kemarin itu standar audisi Indonesian Idol ya, yang memang sudah dirancang dari Jakartanya begitu. Pertama sekali kita kemarin adik-adik peserta itu mendaftar dulu, lalu meregistrasi ulang, terutama yang sudah mendaftar online, lalu langsung dibagi dalam dua package begitu, package yang dijuri langsung oleh teman-teman associate produsernya Fremantle Media dan tim kreatifnya RCTI. Nah, setelah lolos dari situ, lalu masuk lagi ke tahap berikutnya pada hari yang sama. Jadi ada 2 tahap audisinya untuk sekalian mereka mengambil dan merekam videonya. Itu dilakukan dinilai oleh 2 juri. Gitu. Lalu setelah itu nanti mereka sudah mendapatkan beberapa peserta yang menurut mereka bagus dan layak diajak untuk ikut audisi bersama juri utama di Jakarta. Begitu. Jadi ada tiga peserta kita yang menurut juri kemarin mereka punya potensi untuk lolos maju ke audisi bersama juri utama nanti di Jakarta. Tetapi memang mereka belum memberitahukan namanya siapa kira-kira 3 orang yang berpotensi itu. Jadi mereka setelah nanti audisi 12 kota, lalu mereka akan mereview ulang dan mereka akan mengontak peserta yang kemarin itu punya potensi itu. Oke, jadi tiga peserta yang lulus audisi di rute yang kemarin ini sudah diketahui, sudah dikantongi namanya oleh panitia, oleh pihak Fremantle Media, tapi belum diumumkan ya? Iya, betul. Mereka masih menunggu setelah audisi 12 kota selesai. Ini kan baru kota kedua. Okay. Yang pertama kemarin di Jogja dan Flores, lalu habis ini Makassar, terus Manado dan selanjutnya di audisi di kota-kota besar lainnya. Oke, ini bikin debar-debar nih ya, harap-harap cemas nih bagi para peserta kemarin nih, Pak Jeli ya. Betul. Iya, betul. Banyak sekali yang bertanya langsung kepada kami, terutama kami yang sebagai panitia lokal dari Idol 2022 ini. Ya mungkin karena memang banyak sekali merupakan pengalaman pertama bagi adik-adik kita yang ikut, jadi banyak sekali yang mengkontak kita. Sementara kan kita sudah memberitahu setelah audisi itu dikasih kayak lembaran informasi gitu bahwa nanti sampai Desember, sampai tanggal 4 Desember 2022 ini tidak dihubungi by phone atau by email, itu berarti tidak lolos dan silakan mengikuti audisi lagi di tahun-tahun berikutnya. Tapi tetap saja yang namanya itu tadi ya, mungkin karena bertanya-tanya bagian apa kira-kira hasilnya ini. Tapi wajar saja dan mereka akhirnya merasa gini ya, ditunggu saja itu hasilnya gitu. Oke, berarti sampai 4 Desember ini waktu yang cukup panjang nih Pak Jili ya? Iya, karena masih ada audisi 12 kota kan, jadi sampai Desember audisi 12 kotanya. Ya. Anda masih bersama RRI ND, Radio Tangga Bencana COVID-19. Iya. Oke, maaf Pak ya sempat terputus tadi. Iya. Oke, nah ini silakan dilanjutkan lagi nih tentang bagaimana peran dari Yayasan Mori Moi Peduli ini sendiri nih dalam ajang-ajang pencarian bakat seperti ini bagi kaula muda ataupun masyarakat di Ruteng ini sendiri seperti apa? Iya, oke. Jadi konsen Yayasan Mori Moi Peduli itu sebenarnya banyak ya. Ya, salah satunya adalah pengembangan bakat terutama kepada anak-anak muda kita, generasi berikutnya yang kita harus siapkan begitu. Jadi untuk audisi-audisi seperti ini
memang kami intens pada kami berusaha melingkan apa yang ada di nasional dengan kita yang di Flores atau NTT khususnya, karena ya kita tahu kita tahu walaupun sekarang teknologinya sudah berkembang dan kita rata-rata kita sudah bisa mengaksesnya, cuman kadang-kadang informasi seperti ini susah sekali kita dapatkan, atau kalaupun kita dapatkan untuk kita langsung mengikuti audisi seperti ini langsung ke kota-kota besar terdekat, ya memang ya kita harus butuh banyak effort untuk itu. Jadi kami memang kalau melihat dari antusias anak-anak muda kita di sini, ya itu artinya bahwa anak-anak muda kita itu punya cita-cita dan impian atau harapan itu yang lebih baik ke depannya. Jika melalui ajang mencari bakat ya. Ajang-ajang macam begini kan, dan lihat animo kemarin dari kita ini, saya pikir ya semakin banyak hal-hal begini dilakukan pasti semakin baik begitu. Okay. Terlepas dari dia nanti masuk jadi juara dan sebagainya kan, begitu. Tapi untuk eksistensi yang anak muda kita, saya pikir hal-hal begini harus sering dilakukan, dan itu menjadi salah satu concern dari Yayasan Maria Peduli. Oke, jadi memang adik-adik ini membutuhkan ruang-ruang seperti ini nih Pak Jelia untuk bisa mengekspresikan diri mereka. Dan kemarin dari hasil audisi dari kacamata musik atau kualitas suara ini bagaimana nih Pak Jeli melihat kemampuan dan kapabilitas dari anak-anak kita di NTT atau di Flores pada khususnya ini? Pertama sekali ini idol ya. Idol itu kalau dari cerita dan pengalaman-pengalaman dengan teman-teman yang bergerak di bidang itu, terutama TV dan ajang-ajang pencarian bakat sejenisnya, idol itu kan yang paling pertama dan memang yang paling tinggi gitu ya menurut cerita teman-teman. Apalagi kalau kita bisa lihat Fremantle Media itu kan lumayan gede, besar sekali itu, dan dia ada internasional kan. Mereka pun mengakui kalau idol itu yang paling tinggi levelnya. Jadi penilaian pun penilaiannya pun pasti juga lebih banyak faktornya. Yang pertama memang good voice itu adalah syarat utama. Good voice, lalu ada juga good content, lalu ada juga good story dan lain-lain itu. Makanya sering kita lihat di ajang pencarian bakat, kalau sudah suaranya bagus, lalu penampilannya menarik, lalu ternyata ada cerita di belakangnya yang bisa menurut TV bisa dinilai dan dijadikan motivasi, misalnya kisah-kisah perjuangan mereka saat mengikuti idol misalnya kan, itu sering sekali diangkat. Jadi banyak sekali hal yang mereka nilai sebenarnya, walaupun faktor utamanya tetap penilaian terhadap suara ya. Itu sekali faktor utamanya. Nah, kalau melihat adik-adik kita kemarin ini, saya pikir memang NTT atau Flores lah ya, Flores itu sebenarnya butuh panggung yang lebih banyak kalau melihat audisi kemarin. Karena menurut teman-teman dari Fremantle Media ini, menurut mereka karakter suara kita, karakter suara anak-anak kita di Flores ini bagus-bagus, cuman belum matang, kebanyakan belum matang. Dan menurut mereka juga ini karena kekurangan panggung. Kan kita tahu, ya saya tidak tahu ya di ND bagaimana ya situasi yang mendukung, faktor-faktor yang mendukung sehingga seorang penyanyi itu bisa jadi lebih profesional, lebih matang. Tapi yang saya lihat di Flores ini memang kita cuma punya panggung yang ya kita bisa tahu lah, misalnya di acara-acara nikahan, di acara-acara apa begitu yang semi formal, tapi tidak bisa mendukung seorang entertainer misalnya penyanyi itu jadi lebih bagus dan bisa mengikuti standar yang ada di nasional begitu. Kurangnya ajang-ajang perlombaan begitu Kak Jeli ya? Iya, selain perlombaan juga mungkin kayak sekolah musik,
Pokoknya setiap pentas musik itu kan memang kita kekurangan di sini. Oke. Panggungnya kurang, jadi anak-anak tidak ada tempat berlatih gitu. Oke. Lebih banyak berlatihnya di gereja, di acara-acara pesta begitu kan. Dan itu diakui oleh teman-teman Prometheus. Sementara karakter suaranya unik-unik, ada yang unik-unik dan bagus-bagus. Lalu soal kepercayaan diri juga masih menurut mereka masih memang perlu banyak dilatih melalui lingkup-lingkup itu tadi sehingga lebih bagus. Oke. Gitu kakak. Baik, terima kasih Pak Jeli ya untuk informasinya pagi hari ini. Kita sama-sama menunggu nih di 4 Desember nanti ya. Kira-kira siapa yang mewakili Regen Flores dia untuk ke Jakarta mengikuti ajang lebih besar lagi dalam Indonesian Idol ini. Sukses selalu Pak Jeli. Terima kasih sudah menghubungi saya, dan saya selain pribadi ya kalau boleh ngomong ya, dari audisi ini saya jadi ngefans salah satu dengan peserta dari ND. Oke. Baik. Keren sekali namanya Onondovo, dan saya favorit dia. Mudah-mudahan dia bisa lolos ya. Amin. Kita berdoa bersama, nggak ada perwakilan Flores lah. Baik. Baik. Terima kasih saya sudah ngobrol-ngobrol. Salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Pro 1 Kanal Inspirasi.